Selamat datang kembali di channel kami. Oke, hari ini kita akan membahas tentang masih dalam faktorisasi aljabar, yaitu tentang operasi aljabar. Dimana aljabar itu operasi yang pertama ada penjumlahan dan pengurangan. Saya jadikan satu karena syarat penjumlahan dan pengurangan itu syaratnya sama, yaitu suku aljabar bisa dijumlah atau bisa dikurangi. Syaratnya adalah sukunya harus sejenis. Apa itu suku sejenis? Suku sejenis adalah variabel dan pangkatnya harus sama. Kalau pangkatnya sama tapi variabelnya tidak sama, itu namanya tidak sejenis. Atau sebaliknya, variabel sama, pangkatnya tidak sama, itu juga tidak sejenis. Oke, contohnya gini ya. Nah, A sama A, ini namanya sejenis karena sama-sama variabelnya A. Di sini juga variabelnya A. Pangkatnya 1, ini juga pangkatnya 1. Pangkat 1 tidak ditulis, ini namanya sejenis ya. Contoh lain, X pangkat 2 sama X pangkat 2, ini namanya sejenis. Variabelnya X, pangkatnya sama-sama 2, ini namanya sejenis ya. Contoh lagi, X pangkat 2Y sama X pangkat 2Y, nah ini namanya sejenis ya, karena sama-sama variabelnya X, di sini pangkat 2, di sini X pangkat 2, di sini Y, di sini juga Y. Nah, contoh lagi, X Y pangkat 2 sama X pangkat 2Y. Nah, ini tidak sejenis. Kenapa? Karena di sini X pangkat 1, di sini X pangkat 2, di sini Y pangkat 2, di sini Y pangkat 1, maka ini tidak sejenis ya. Contoh lagi, AB dengan BA. Nah, ini sejenis ya, AB sama BA ini sejenis karena di sini ada variabel A pangkat 1, di sini juga A pangkat 1, di sini B, di sini juga B. Ini namanya sejenis ya. Nah, kalau sudah sejenis seperti ini, maka bisa dijumlah atau dikurangi. Selanjutnya, lihat catatannya ya. Oke, selanjutnya adalah contohnya ya. Lihat catatannya. Contoh yang pertama, 3x pangkat 2 ditambah 5x pangkat 2. Karena ini sejenis ya. Di sini variabelnya x pangkat 2, di sini juga variabelnya x pangkat 2, maka sejenis sehingga bisa dijumlah. Maka hasilnya adalah 8x pangkat 2. Dari 3 ditambah 5, 8, variabelnya tetap. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari, anggap saja di sini apel ya. 3 apel ditambah 5 apel, maka sama dengan 8 apel ya. Oke, contoh yang kedua, 7A dikurangi 5A. Nah, ini sejenis karena variabelnya sama-sama A sehingga bisa dikurangi ya. Berapa hasilnya? 7 kurangi 5 sama dengan 2, variabelnya tetap A. Oke, contoh ya yang ketiga, 9x pangkat 2y ditambah 6x dikurangi 4x pangkat 2y. Nah, di sini ada yang sejenis ya, yaitu hanya 9x pangkat 2y sama min 4x pangkat 2y. Sedangkan 6 ini tidak ada yang sejenis. Nah, hasilnya berapa? Berarti 9 dikurangi 4
berarti 5. Variabelnya tetap ya. Nah, 6 ini harus tetap ditulis ya. 6 ini plus, berarti 6 plus 6x. Nah, ini adalah hasil akhirnya. 5x pangkat 2y tambah 6x ini tidak bisa dijumlah karena tidak sejenis. Oke, lanjut contoh yang keempat. P pangkat 2 dikurangi 2pq ditambah 2p pangkat 2 ditambah 5pq. Oke. Nah, dari contoh ini mana yang sejenis? Yang sejenis adalah ini ya, p pangkat 2 ditambah 2p. Sedangkan min 2pq ini ya, ini sejenis sama sama 5pq. Oke. Maka hasilnya P pangkat 2 itu sama dengan 1P pangkat 2. 1 tambah 2 berarti sama dengan 3P pangkat 2 min 2 ditambah 5 berarti sama dengan plus ya 3pq. Ini tidak sejenis maka tidak bisa dijumlah, maka ini adalah hasil akhir ya. Oke, saya kasih contoh lagi. Contoh yang kelima. Ya. 3A ditambah 2B kurangi 10 ditambah dalam kurung ya. Oke. 7A dikurangi 3B ditambah 4. Nah, biasanya kan yang dikerjakan terlebih dahulu adalah yang di dalam kurung. Namun yang di dalam kurung di sini tidak sejenis. Tidak ada yang sejenis, maka tidak bisa dikurangi maupun tidak bisa ditambah. Di sini juga di dalam kurung tidak ada yang sejenis, maka tidak bisa ditambah atau dikurangi. Nah, ternyata di dalam kurung sebelah kiri sama sebelah kanan ada yang sejenis. Nah, biar bisa ditambah, maka bukalah tanda kurung tersebut. Kalau penjumlahan itu tidak akan berubah ya, langsung aja dibuka. Oke, langsung ya. 3A ditambah 2B kurangi 10 ditambah 7A kurangi 3B ditambah 4. Nah, cari yang sejenis. Yang sejenis yaitu 3A sama 7A. 3 tambah 7 10A, 2B kurangi 3B berarti min 1B. 1 tidak usah ditulis ya, min B. Terus 10 min 10 ditambah 4 sama dengan min 6. Nah, karena hasilnya ini adalah hasil akhir karena sudah tidak ada yang sejenis ya. Oke, contoh yang terakhir. Dalam kurung 5x ya ditambah 7y kurangi 2 tutup kurung dikurangi 6x dikurangi 2y ditambah 4. Nah, contohnya ini ya. Nah, karena yang di dalam kurung di sini tidak ada yang sejenis, di sini juga tidak ada yang sejenis, maka tidak bisa. Bukalah tanda kurung tersebut. Yang sebelah kiri tetap ya, 5x ditambah 7y kurangi 2. Nah, yang sebelah kanan dikalikan. 6 ini plus kan? Berarti
min kali plus berarti min 6x, min kali min berarti plus 2y, min kali plus berarti min 4. Nah, maka lanjutnya adalah carilah yang sejenis ya. Yang sejenis yaitu 5x kurangi 6x berarti sama dengan min 1x atau min x, plus 7 ditambah 2 berarti plus 9y, min 2 dikurangi 4 sama dengan min 6. Nah, karena ini sudah tidak ada yang sejenis, maka ini adalah hasil akhirnya. Nah, ini adalah bagaimana cara mengoperasikan penjumlahan dan pengurangan aljabar. Ingat, syaratnya adalah sukunya harus sejenis. Suku sejenis adalah variabel dan pangkatnya harus sama. Oke, kita lanjutkan operasi yang ketiga dari aljabar, yaitu ada perkalian. Untuk memahami perkalian aljabar, saya langsung pada contohnya ya. Contoh yang pertama untuk perkalian aljabar yaitu P kali P ya. P kali P maka sama dengan P pangkat 2 ya. Contoh yang kedua, X pangkat X dikali ya XY sama dengan X kali X berarti X pangkat 2 Y. Contoh yang ketiga, 2A pangkat 2B dikali 3AB sama dengan 2 kali 3 6, A pangkat 2 kali A berarti A pangkat 3. Sebenarnya perkalian itu pangkatnya ditambah ya. Di sini pangkat 2, di sini pangkat 1. 2 tambah 1 sama dengan 3. Kalau pembagian itu dikurangi, kalau perkalian itu pangkatnya ditambah. Sekarang B kali B berarti B pangkat 2. Contoh yang keempat, 10 X pangkat 3Y dikali ya, dikali min 5XY sama dengan 10 kali min 5 berarti min 50, X nya pangkat 4, Y nya pangkat 2. Nah, ini adalah hasil akhir dari perkalian 10x pangkat 3y dikali min 5xy. Contoh yang kelima, 3 dalam kurung ini adalah dikali ya, kali 5x dikurangi 2y. Nah, biasanya kerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Namun yang di dalam kurung apakah sejenis? Tidak. Karena tidak sejenis, maka di sini tidak bisa dikurangi. Maka ini dikali ya. 3 dikali 5x sama dengan 15x. 3 dikali min 2y sama dengan min 6y. 15x kurangi 6y tidak bisa dikurangi karena tidak sejenis. Maka ini adalah hasil akhirnya ya. Contoh yang keenam, 2A dikali 3A pangkat 2B ditambah A dikurangi 4AB. Karena di dalam kurung tidak ada yang sejenis,
maka tidak bisa ditambah atau dikurangi, maka langsung dikali. 2A kali 3A pangkat 2B sama dengan 6A pangkat 3B. 2A kali A sama dengan plus 2A pangkat 2. 2A dikali min 4AB sama dengan min 8A pangkat 2B. Karena hasil ini tidak ada yang sejenis, maka tidak bisa ditambah maupun dikurangi. Maka ini adalah hasil akhirnya. Oke. Contoh selanjutnya. Contoh yang ketujuh, ya. Oke, contoh yang ketujuh, 3A ditambah 2B dikali 4A kurangi B. Nah, dalam kurung tidak ada yang sama. Ini tidak bisa ditambah karena tidak sejenis. Ini tidak bisa dikurangi karena tidak sejenis. Di antara tanda kurung ini tidak ada penjumlahan maupun tidak ada pengurangan, maka ini adalah dikali, ya. Kecuali kalau ini ada ditambah, maka ditambah. Kalau di sini pengurangan berarti dikurangi. Karena tidak ada, maka ini adalah dikali. 3A kali 4A sama dengan 12A pangkat 2. 3A dikali min B sama dengan min 3AB. Yang sini juga dikali semua, ya. 2B dikali 4A sama dengan plus 8AB. 8AB maupun 8BA sama saja, tetapi sesuai urutan abjad yang enak adalah AB. 2B dikali min B sama dengan min 2B pangkat 2. Nah, dari sini ada yang sejenis. Nah, ternyata ada yang sejenis ini, ya. Maka yang lain tetap 12A pangkat 2. Nah, ini karena sejenis bisa ditambah. Min 3 ditambah 8 sama dengan plus 5AB. Ini tetap min 2B pangkat 2. Karena sudah tidak ada yang sejenis, maka ini adalah hasil akhirnya. Oke, itulah gimana cara mengoperasikan perkalian aljabar. Oke, selanjutnya kita akan membahas operasi aljabar yang kedua, yaitu tentang pembagian. Nah, langsung saja untuk contohnya, ya. Oke. Contoh yang pertama, X pangkat 5 dibagi X pangkat 2, ya. Biar lebih mudah kita pakai cara susun aja, ya. Ini sama dengan X pangkat 5 per X pangkat 2. Ini sama saja, ya. X pangkat 5 itu adalah, kalau kita jabarkan, itu adalah X nya 5 kali, ya. X kali X kali X kali X sebanyak 5 kali. Sedangkan X pangkat 2 itu sama dengan X kali X, ya. Sama halnya dengan 3 pangkat 2 berarti 3 kali 3, ya. 5 pangkat 3 berarti 5 kali 5 kali 5 sama dengan X pangkat 2 berarti X pangkat X kali X. Nah, kalau yang di bawah, ya, kalau yang di bawah dicoret 2, maka yang atas juga dicoret 2. Nah, simpelnya gitu, ya. Berarti X nya tinggal berapa? X nya tinggal 3. Maka hasil akhirnya adalah
X pangkat 3 ya, atau bisa kita rumuskan ya, X pangkat 5 dibagi X pangkat 2 itu sama halnya dengan X pangkat 5 dikurangi 2, maka sama dengan X pangkat 3, sama saja ya. Oke, contoh yang kedua. 6A pangkat 3 dibagi 2A sama dengan ya, 6 dibagi 2 sama dengan 3, sedangkan A pangkat 3 itu A kali A kali A sebanyak 3 kali, sedangkan yang di bawah ini cuma A1 kali. Kalau kita coret ya, kita coret ya kan, A-nya di sini tinggal 2, yang di sini sudah habis, maka A pangkat 2 ya. Oke. Contoh yang ketiga. Oke, contoh yang ketiga 15P ya. 15P, oke. 15P pangkat 5Q dibagi 25P Q pangkat 3. Oke, 15 dibagi 25 tidak bisa, maka disederhanakan atau diperkecil. Dibagi berapa yang bisa sama-sama dibagi, yaitu dibagi 5. 15 bagi 5 sama dengan 3 ya. 25 bagi 5 sama dengan 5. P di sini pangkat 4, di sini P pangkat 1. Kalau kita coret, maka di sini tinggal P pangkat 4 yang bawah habis. Q dicoret sama Q. Di sini habis, di sini tinggal Q pangkat 2. Dah, ini adalah hasil akhir dari pembagian.